Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera Allah kiranya terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Mulia, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini. Berbicaralah bagi kami ya Bapa. Roh Kudus Tuhan belas kasihani kami, buat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Lalu kami mau hidup seturut firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Yesaya 55 ayatnya yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita benar-benar mengaku percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, berarti kita harus mau untuk tetap berada di jalan Tuhan, untuk tetap hidup di jalan Tuhan, untuk tetap hidup melakukan semua kehendak Tuhan. Sebab di jalan Tuhan itulah kita dibentuk, di jalan Tuhan itulah kita diubah, di jalan Tuhan itulah kita dibaharui. Tentu tidak mudah tetap berjalan di jalan Tuhan, dan kita harus pahami bahwa berjalan di jalan Tuhan bukan berarti ada di dalam kenyamanan hidup. Justru berada di jalan Tuhan, kita akan dibawa kepada persoalan-persoalan hidup yang memang Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita, supaya lewat persoalan-persoalan hidup itulah kita dibentuk. Lewat persoalan-persoalan hidup itulah kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan atas kehidupan kita. Tetapi kita harus tetap percaya bahwa setiap rencana Tuhan, setiap rancangan Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Yesaya 55 kalau kita membaca ayatnya yang ke-9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, Yeremia 29 ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi saudara, kalau kita berada di dalam jalan Tuhan, berarti kita tidak boleh lagi hidup di dalam rencana kita secara pribadi. Tetapi kita harus menyerahkan segenap hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Lalu kita harus mau berjalan di jalan Tuhan, karena di jalan Tuhan itulah ada rancangan-rancangan Tuhan, ada rencana Tuhan yang terbaik untuk kehidupan kita, seperti yang firman Tuhan katakan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Saudara, kalau dikatakan untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan, kita tidak boleh berpikir bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita kenyamanan hidup selama di dunia ini.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, justru ada di dalam rancangan Tuhan. Disitulah kita diproses, disitulah kita dibentuk, dan sekalipun itu menyakitkan, kita harus rela, kita harus mau untuk menerima semua itu, karena di balik proses itu kita akan semakin dimurnikan, sehingga manusia batinia kita akan dibentuk menjadi pribadi seperti yang Allah kehendaki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah kenapa kalau kita mau membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 dan ayat 29, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya mau katakan dulu di sini bahwa ada kalimat Allah turut bekerja, tetapi sebenarnya kalau kita mau memeriksa bahasa aslinya, tidak ada kata turut. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Artinya ada berbagai masalah, ada berbagai persoalan, ada berbagai tantangan, ada berbagai hal yang bisa dipakai oleh Allah untuk membentuk kita, supaya kita semakin hari semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, lalu kalau ayat 29 kita baca, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan baik saudaraku, dikatakan di sini bahwa orang yang dipilih oleh Allah ditentukan juga untuk menjadi serupa. Jadi kita ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu di dalam kehidupan ini kita harus belajar hidup sama seperti Kristus hidup. Sekalipun di dalam perjalanan hidup itu ada banyak persoalan yang begitu membuat kita menderita, yang begitu menyakitkan, tetapi kita tahu kalau itu yang dipergunakan Tuhan untuk membentuk kita, maka kita harus bersyukur untuk semuanya itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya kita, tetapi Tuhan Yesus sendiri belajar dari apa yang dideritanya. Kalau kita mau membaca Ibrani pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ayat 8, perhatikan baik. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Inilah saudaraku contoh hidup yang harus kita ikuti. Belajar daripada apapun yang kita alami, sekalipun itu penderitaan, tetapi kita tahu lewat pembentukan itulah kita dimurnikan di dalam Tuhan menjadi pribadi yang berkenan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Tidak ada yang dapat kami perbuat di luar daripada Engkau. Saat ini setelah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa, kami mau mengambil keputusan penting di dalam kehidupan kami. Kami mau berkata kepada Bapa, perbuatlah kepada kami sesuai dengan apa yang Engkau pandang baik bagi kami. Lalu Roh Kudus Tuhan akan memimpin kami, supaya kami mau memberi diri untuk hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, hidup di dalam rencana Tuhan, hidup di jalan Tuhan, supaya di sepanjang sisa umur hidup kami mau taat sama seperti Kristus, hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa.
sampai di ujung nafas hidup kami yang terakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin.